Mbak Jenny ya? Iya. Ada apa ya Bu kok manggil saya? Oh, duduk dulu Mbak. Oke. Jadi ini yang kemarin saya hubungi gitu ya, karena harus ikut konseling gitu ya, karena setelah melakukan asesmen itu ternyata ada beberapa permasalahan yang harus dibahas di sini. Oh gitu ya Bu. Tapi karena ini kan nantinya akan dilakukan konseling itu secara kelompok, jadi kita tunggu teman-teman yang lain dulu gitu ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih Bu kalau emang kayak gitu peraturannya. Ya karena kebetulan yang di asesmen itu juga hampir mirip permasalahannya gitu, serupa. Jadi agar kita bisa saling memberi saling memberikan atau sharing seputar pendapat gitu, makanya kita dibuat konseling kelompok. Saya bikin masalah ya Bu. Enggak juga sih Mbak, cuma memang di sini kita sama-sama untuk bisa sharing agar Mbak Ayu ini bisa Mbak Jenny ini bisa mendapatkan pencerahan gitu, karena ada beberapa laporan dari guru mata pelajaran itu katanya ya sedikit pendapat. Oh gitu ya. Ya, saya tunggu. Ya, tunggu dulu ya Mbak. Permisi. Iya. Iya. Silakan duduk Mbak. Duduk. Iya, bisa saling kenalan ya. Oh, Jen. Jen. Oke, mungkin duduknya agak kesinian Mbak, nggak apa-apa. Ya, kita juga. Kok sungguh ya Bu ya? Iya, panas ya. Kayaknya emang ini mau hujan gitu ya, makanya kayak panas banget gitu ya. Ya. Oke Mbak, sepertinya ini seperti cambung gitu ya. Belum, apakah kalian sudah saling kenal atau belum? Iya. Anak IPS ya? Bukan. Loh, kok kamu tahu? Enggak, itu mana Mbak? Oh, Bukan. Saya kenalan ini. Iya boleh, mungkin dari Mbaknya siapa dulu ya? Mbaknya yang ini dulu. Saya perkenalkan, nama saya Afifa, saya dari kelas 12 IPA. IPA berapa? IPA 1. Oh, IPA 1. Wow, oke. Aku Nazwa dari 12 IPA 4. Oke, 12 IPA 4, 12 IPA 1. Kalau Mbaknya ini? Aku Jenny dari IPS 8. IPS 8 itu IPS yang paling terakhir gitu ya Mbak? Iya. Iya nggak sih? Oh ya. Paling kelasnya siapa IPS 8? Pak Denny kalau nggak salah. Oh Pak Denny. Kalau Kalau nggak salah bener kok Pak. bener apa? Bener, serius. Benar, ingat berarti ya. Oke. Kalau Mbak Najwa paling kelasnya siapa? Putrika. Putrika. Iya. Oh, guru apa sih? Itu guru bahasa Indonesia. Oh, dan juga. Kalau Mbak Afifa sendiri wali kelasnya siapa? Wali kelas saya Bu Susi. Oh, guru apa itu? Guru matematika. Oh, Bukan Bu Susi, guru olahraga ya? Kan beda, kan kita kelas IPA. oh berarti mungkin oh iya di sini tapi Bu Susinya ada dua, yang satu matematika, yang satu olahraga. Oh beda berarti. Ini kan nggak tahu kalau guru IPS. Kayak gitu berarti di sini memang Bu Susi itu ada dua gitu ya. Jangan berantem ya teman-teman. Enggak berantem, cuma meluruskan aja. Kalau guru di sini juga ada Susi yang olahraga gitu. Oke. Kalau Mbak Najwa, Mbak Afifa, Mbak Jenny ini sebelum ke konseling ini ada kegiatan lain nggak, kayak misal kerja kelompok atau ada kelas mungkin kan? Oh tadi saya ngerjain proyek buat presentasi sih Bu. Kan? Tapi udah selesai kerjaan Apa? saya. Oh itu mata pelajaran apa Mbak? Mata pelajaran fisika. Oh fisika ya Mbak? Oh kok bisa ngambil fisika kan Mbaknya IPS? Kan ada peminatannya Bu. Oh. Saya ambil 2 peminatannya, fisika sama bahasa Prancis. Wah. Memang senang fisika gitu ya Mbak? Enggak, terpaksa aja. Oh dipaksa harus masuk fisika gitu ya karena sisa itu? Enggak, teman-teman saya di fisika semua soalnya. Tapi aman Mbak, apa karena kepaksa gitu jadinya berpengaruh? Ya enggak sih Bu, gurunya soalnya enggak terlalu enak gitu. Oke. Jadi saya cuma ikut teman saya. Semoga bisa survive ya di jurusan medis. Kalau Mbak Najwa sama Mbak Rika sendiri gimana? Sebelum ke konseling ini ada kegiatan lain? Enggak sih, cuma main HP, jadi santai-santai tadi. Jam kos berarti? Kos, kemudian ada apa? Oh enak. Oh, berarti yang lain kalian tetap masuk juga apa gimana? Masuk. Aku enggak, juga rapat. Makanya
kelas kimia kan gurunya rapat jadi gak ngapa-ngapain, terus gak ada project jadi ya udah oke aja. Nah, oke. Oke, karena berhubung ini juga apa ya, teman-teman ini berarti lagi kosong gitu ya, makanya kebetulan bisa langsung datang ke konseling ini. Nah, biar kita tidak terlalu tegang gitu ya, walaupun sudah saling kenal, Ibu ada satu games nih. Teman-teman mau nggak melakukan gamesnya? Sulit nggak Bu? Enggak, santai saja. Boleh. Jadi ini ada game yang namanya ABC 5 dasar. Kalian pasti tahu nggak sih? ABC itu kan. Nah nanti kalian kayak nebak misalnya pakai apa ya, nama hewan mungkin ya, atau nama buah. Nah, buah hewan ya. Nah nanti misalnya teman-teman ada yang nggak bisa jawab, itu harus nyanyi pelangi-pelangi. Nah pakai huruf vokal. Kalian mau huruf vokal apa? Mbak Jenny? Oh, apa A ini? Nanti Mbak Jenny kalau yang Mbak Jenny yang kalah berarti pakai O. Oh iya, oke. Mulai ya, kalian bertiga ya. 1, 2, 3, ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G. Gajah. Nama hewan ya. Kita. Nah, Mbak Nazla yang kalah ya. Oke, Mbak Nazla bisa. Oh, kita sambil bantu bareng-bareng nyanyi aja ya, pakai Iya. huruf vokal A. Bareng-bareng berarti. Iya, biar Nggak seru. bisa Bu, kalau saya nyanyi harus ada iringannya. Wah, iringannya gimana Mbak? Oh, Pakai Mbak. piano. Waduh, sulit Susah itu sulit. Mbak Jenny. Ya udah jadi saya nggak usah ikut ya Bu. Oh, tetap ikut kan? Kan biar biar dari rame. Saya tepuk tangan aja Bu. Nah, boleh ya? Iya. Boleh ya? Oke, 1, 2, 3. Palangnya, palangnya, alangkah indahnya. Jalanan kita, jalanan atasnya siapa? Palangnya, palangnya, tahan. Nah, sepertinya tidak ada suaranya ya. Oke, nggak apa-apa. Introvert ya? Hmm. Aku adalah extrovert. Biasanya Nggak nyaman. Nggak nyaman. Kok kamu nggak nyaman sama aku? Ya kalau baru kenal tuh kayak kurang Oh, nyaman. oke. Gak apa-apa ya, kita saling kenalan. Udah cair belum suasananya? Kayak apa masih tegang? Kalau masih tegang main lagi game. Lumayan. Sudah panas. Sudah panas. Sudah. Oke. Sudah merah. Oke, sebelum kita konseling ini, Ibu mau tanya dulu, apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah ikut konseling atau belum? Saya pernah sih Bu dipanggil gara-gara nggak ngerjain tugas. Oh, itu waktu SMP apa? Enggak, waktu SMA kelas 10 kan sekarang udah kelas 12. Oh, sama Pak siapa? Pak Sunaidi. Oh, Pak Sunaidi, oke. Itu individu sendiri atau kayak kelompok kayak gini, Mbak? Kelompok. Oke, berarti Kelompok sudah. saya lupa soalnya. Tapi rame-rame gitu ya? Iya, jadi lama. Berarti Tapi sudah guru rame. BK-nya waktu itu bukan Bu. Iya, Anak. Mbak. Guru baru ya Ibu ya. Iya, saya guru baru di sini. Masa Baru. nggak pernah lihat gitu. Saya baru 3 bulan di sini. Mutasi ya? Iya, betul. Oh iya. Karena ini saya baru di sini ya. Apa teman-teman sudah tahu nama saya? Sudah. Namanya dihubungi juga. Siapa namanya? Ayo. Bu. Masih ada ya? Siapa? Apa tadi? Bu Ana. Oh, iya. Betul, nama saya itu Bu Ana. Saya pindahan dari SMA kan Juruhan. Oh, jauh ya, Bu, jauh. Ingat kos Bu di sini. Saya PP kebetulan. Oh, jauh. Kenapa pindah? Oh iya, pindah karena ini ada yang kayak apa sih yang P3K gitu loh. Oh, Jadi saya ditempatnya di sini penempatan gitu. Oke, karena ini Mbak Jenny sudah ikut konseling, tapi yang Mbak Afifa sama Mbak Nasru kan belum. Jadi Ibu sedikit menjelaskan ya konseling itu apa. Jadi konseling ini merupakan sebuah pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor. Nah, konselornya di sini itu saya, Bu Ana, kepada konseli. Nah, konselingnya itu teman-teman semua yang ada di sini. Gitu. Nah, di dalam hal ini teman-teman bisa menceritakan semua permasalahannya teman-teman secara terbuka. Teman-teman nggak usah merasa takut kalau ceritanya itu bakal diketahui orang lain gitu loh Mbak. Gitu. Nah, dalam konseling ini karena ini konseling kelompok, jadi teman-teman juga harus bisa saling menjaga relasi satu sama lain. Nggak boleh kalian ceritain ke teman dekat kalian yang nggak ikut konseling hari ini gitu. Kemudian karena
ini konseling kelompok, jadi nanti pertemuan-pertemuan berikutnya juga teman-teman harus hadir lagi di 3 orang ini, nggak boleh salah satunya nggak ada yang hadir. Kenapa mungkin? Karena ya karena kita memulainya bersama, maka kita nanti di akhirnya juga harus bersama gitu. Itu selama berapa tahun, Bu? Wah, nggak sampai berapa tahun ya Mbak, tapi selama sekiranya kira-kira dari nanti asesmennya itu sudah apa ya, menunjukkan perubahan atau kemajuan, itu selesai konseling. Gitu. Oke, apakah teman-teman setelah konseling ini ada kegiatan lain? Saya nongkrong. Oh, ada nongkrong. Oh, udah. Habis Kelas ini selesai gitu ya? Iya, kan udah jam terakhir. Oh iya ya, saya lupa ya. Oh iya. Oke, berarti teman-teman habis ini Mbak Jenny ada kegiatan ya berarti? Ada. Kalau Mbak Viva sama Mbak Najwa? Mbak, saya mau pulang aja. Iya, langsung pulang. Oke. Kalau misalnya konseling ini diadakan selama 30 menit, teman-teman apakah teman-teman bisa? Maksudnya bersedia kan? Bisa. Saya bisa aja. Bisa ya? Bel langsung pulang gitu loh, Bu. Iya. Oke, Kan sudah. saya ditunggu bapak saya. Oke, ditunggu bapaknya Mbak Viva ya, dijemput ya Mbak Viva? Iya, saya dijemput. Oke, tapi kalau 30 menit pas kan ya waktunya Iya. ya? Iya. Bu, pacar saya udah di luar. Nah, nggak apa-apa, ditunggu dulu aja. Atau mau dipanggil dulu, nunggu di dalam ruangan konseling? Nggak usah. Nanti Oke. ganggu. Oke. Ganggu konsentrasi saya nanti. Terdistract gitu ya? Iya. Oke, 30 menit berarti ya? Nggak bisa kurang, Bu. Boleh. Harus 30 menit. Apa ya? Nggak apa-apa Mbak Viva? Nggak apa-apa. Oke, karena ini sudah ada kesepakatan gitu ya. Terus nanti teman-teman ketika misalnya ada masalah yang lagi dibahas, teman-teman bisa angkat tangan buat kayak misalnya mau mengajukan pertanyaan atau tanggapan gitu. Terus kalian jangan sibuk sendiri, kalian harus dengerin yang lagi ngomong, gitu ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham? Ya? Oke, apakah teman-teman sudah siap untuk menceritakan keluh kesahnya kalian? Ya, Tapi ini nggak bakal disebarkan, Bu. enggak, teman-teman di sini harus saling ini ya, komitmen ya, Ya. agar tidak menyebarkan permasalahannya. Saya, Mbak Jenny gimana? Cerita pacarnya. Ya, jangan cerita ya Mbak, walaupun pacarnya Mbak Jenny. Kalau cerita ke bapak, nggak boleh. Nggak boleh, karena kan di sini rahasia, teman-teman harus bisa saling menjaga. Iya. Tapi kan kata ibu saya nggak boleh ada rahasia Bu, di keluarga. Nah, kecuali untuk ini dirahasiain dulu Mbak. Nanti kan saya juga bakal ada informasi ke orang tuanya Mbak Viva, Mbak Jenny sama Mbak Najwa gitu. Apa ya? Oke, karena tadi sudah dimulai dari Mbak Viva, sekarang mungkin bisa Mbak Najwa bisa mulai menceritakan kendalanya Mbak Najwa Pak. Kan saya ini ya pendapatan ekonomi. Ekspektasi saya tuh gampang tuh pendapatan ekonomi itu. Tapi ternyata tuh sulit, terus tugasnya juga banyak, hitung-hitung buat tabel ini gitu. Terus kan saya merasa kesulitan. Terus apa ya? Saya alihkan ke main sosial media gitu, scroll HP terus sampai itu kelupaan waktu gitu buat ngerjain tugas itu selama sudah berapa minggu ya itu saya itu kayak terus-terusan telat ngumpulin atau bahkan nggak ngerjain gitu Bu. Ya karena itu buka waktu buat ngerjain tugas gitu. Oke, berarti Mbak Najwa di sini kayak banyak tugas-tugasnya, terutama yang di ini ya mata pelajaran ekonomi ya, karena Mbak Najwa sering main sosmed gitu ya. Oke, oh ya sebelumnya saya izin catat ya, boleh? Ya. Oke, kalau Mbak Viva sendiri bagaimana? Mas ini tadi Kamu habis beli permen di Bulol ya? iya terus habis itu minum es. Mau minum dulu, Mbak saya udah minum, betul? Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh. Saya ambilkan dulu ya. Terima kasih Bu. Oh iya, oh. Ini Mbak Viva. Kalau saya boleh ambil Mbak ya? Oh iya boleh, saya ambilkan ya. Iya. Mungkin Mbak Nasmi nggak mau Bu. Bu Ana juga Bu. Kan 30 menit ya Bu ngomong kayak Iya ya, iya saya lupa tadi Ini enggak. buat Bu Ana. Enggak buat Mbak Jenny. Oh, iya. Saya lupa tadi enggak nyerahin ini ya ngasihin. Ibu kok lempar-lemparnya nggak sopan? Maaf. langsung lanjut aja Bu. Oh ini gini Bu.
Jadi kan akhir-akhir ini saya suka main-main game gitu Bu, game online yang bisa join bareng teman. Nah itu teman saya itu suka ngajak-ngajak gitu Bu. Kan awalnya saya nggak suka, lah itu gara-gara itu saya juga suka ninggalin tugas. Sebenarnya kayak saya kan suka kimia Bu ya, tapi gara-gara main game aja sama teman saya tuh kayak gak usah nanti aja gitu. Jadinya kayak keteteran gitu ngerjain, tapi kayak keteteran Bu. Terus ya gitu jadi kayak buru-buru. Kadang kalau nggak sempat ngerjain kan jadi nyontek ya Bu ya. Nah, tapi padahal kan saya suka ya kimia, jadi saya bingung gitu kayak gimana biar kayak bisa nolak, terus karena nggak bisa nolak itu kan terus-terusan Bu ya, jadi kita buat gitu. Oke, Mbak Afifah berarti permasalahannya di sini kayak keteteran ngerjain tugas gitu ya Mbak? Iya, Karena sering main game gitu ya. Terus akhirnya tuh saya nyontek, padahal saya bisa sebenarnya, tapi kalau udah pepet itu jadi tak simpan gitu. Oke, itu yang keteterannya itu di mata pelajaran kimia doang atau semuanya Mbak? Sebenarnya tuh semuanya, cuman karena saya sebelnya itu pas kimia itu gitu aja. Oke. Karena mungkin nggak suka gitu ya Mbak, apa gimana? Saya suka kimia. Oh, Bu. tapi karena main sosmed gitu ya, makanya jadi masalah saya keteteran. tuh padahal saya suka gitu. Oke. Kalau pelajaran yang nggak suka kan lebih ya Bu, jadi kayak males ngerjain gitu. Oke, paham. Berarti karena main main game gitu ya. Berarti permasalahannya ini kayak hampir-hampir mirip ya sama Mbak Najwa ya. Kalau Mbak Jadi sendiri gimana? Masalah saya dulu itu kelas 10-11 itu saya suka banget kan sama fisika, makanya saya ambil fisika Bu. Lintas jurusannya. Oh, ngambil peminatannya gitu. Ya, peminatannya fisika. Terus habis itu waktu kelas 12 ini ketemu Pak Junaidi Bu. Nah, itu mesti tugas kelompok terus Bu. Sedangkan kelompok saya itu kelompokan sama teman-teman saya yang main, yang suka nongkrong gitu. Biasanya juga suka nongkrong kan. Terus saya jadi nggak ngerjain, banyak nggak paham tentang fisika di kelas 12 itu. Padahal kan penting banget itu buat nanti nilai rapor saya. Oke. Jenny ini ngambil peminatan fisika karena suka atau gimana? Iya dulu karena suka Bu, tapi gara-gara sekarang banyak tugas kelompok gitu, saya jadi males gitu ngerjain fisika. Sudah hilang minat ke fisika. Udah nggak punya motivasi lagi gitu ya, motivasinya kayak menurun gitu ya. Iya. Oke. Kayaknya nilai saya terakhir tuh jadi 50 Bu, padahal dulu tuh selalu 70, 80 Bu. Sudah drastis ya Mbak Jenny nilainya turun gitu ya. Oke. Oke, di sini berarti Mbak Jenny yang awalnya suka fisika, tapi belakangan ini nilainya Mbak Jenny tuh turun gitu ya. Karena tadi apa Mbak Jenny penyebabnya tadi saya sedikit nggak dengar. Itu karena saya kelompokan kan Bu, tapi kelompok saya itu teman saya segeng yang suka nongkrong gitu. Jadi kita kalau kerja kelompok itu kebanyakan nggak bahas tentang fisikanya, Tugasnya gitu ya. Iya, malah bahas ke apa sih gosip yang tren saat ini. Kamu tak tahu? Kan dia juga punya geng. Oh gitu. Gimana? Ya kan itu kecil. Punya teman-teman sekelas. Kan yang di sini yang punya geng kan nggak cuma Mbak Jenny doang, Mbak Viva juga punya, Mbak Tapi Nana aku tuh juga. paling besar di sini. Masa iya? Dia tahu yang suka buru-buru Ya, yang dulu di kantin itu ada yang di depan gerbang kalau dia pulang itu. Gitu ya. Oke, paham. Oke, di sini kayaknya permasalahannya ini hampir mirip gitu ya, tapi penyebabnya beda-beda. Kalau tadi Mbak Nazwa itu karena suka main sosmed, akhirnya kebablasan. Terus kalau Mbak Afifah suka main game online sampai kecanduan. Kalau Mbak Jenny ini karena nongkrong gitu ya. Oke, karena di sini waktunya juga terbatas gitu ya teman-teman. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bahasnya salah satu dari kalian dulu masalahnya. Nanti masalahnya yang duanya itu dibahas di pertemuan berikutnya. Gitu. Ini berapa lama ya Bu? Tadi kan di awal sudah dikasih tahu. Kita janjinya berapa menit teman-teman? 30. Oh gitu. Gitu kamu. Iya, nggak apa-apa Mbak. Jadi kayaknya juga masih ngawang-ngawang ya, masih kayak mikirin pacarnya Mbak Jenny yang di luar itu ya kayaknya. Iya. Oke. Teman-teman gimana, mau dibahas yang mana dulu? Yang ini aja Bu. Saya soalnya ada kepo-kepo kenapa sih? kan soalnya kalau kecanduan game kan juga bahaya gitu loh. Terus kelas 12 kayaknya nggak banyak anak yang main game ya? Oh iya. Iya nggak sih di kelasmu? Ya di kelasku kayak aman-aman aja. Oke,
Oke, berarti di sini teman-teman mau membahas masalahnya Mbak Afifah gitu ya. Kalau Mbak Afifah sendiri gimana? Bersedia kah? Ya, Apa ya Mbak Afifah? Teman-teman di sini karena ini masalahnya yang mau dibahas itu punyanya Mbak Afifah, jadi Mbak Jenny dan juga Mbak Najwa harus berkomitmen untuk menjaga rahasianya Mbak Afifah, gitu ya. Oke, Mbak Afifah mungkin bisa dijelaskan secara lanjut apa sih yang hal-hal yang sekiranya mengganggu Mbak Afifah belakangan ini? Kan sebenarnya Bu dari kelas 10 sampai kelas 11 kemarin itu kan gimana ya, saya kan punya pertemanan aja kecil di dalam kelas Bu. Nah, terus pertemanan saya itu kan ada kayak cowoknya lah kan, ibu kan tahu sendiri ya kalau cowok kan kayak temannya banyak di mana-mana kelas-kelas lain. Lah dari kelas-kelas lain itu tuh ada yang ngajak-ngajak apa, jadi kayak makin besar gitu Bu. Nah dari situ itu beberapa mereka tuh suka main game, jadi kayak ngajak-ngajak, kan aslinya kayak mungkin teman-teman mereka aja lama-lama ke pertemanan saya juga gitu kan, jadi kayak ayo main download ini loh seru bagus loh sini. Yang pertama tuh kan kemarin lagi rame-ramenya ML itu ya Bu ya. Karena aslinya saya nggak suka main gitu-gitu, tapi karena sama teman-teman saya kayak di apa itu, kayak di bujuk-bujuk terus kayak dipengaruhi gitu, jadi akhirnya saya kan seru gitu, akhirnya saya ikut wes nyoba lama-lama kok seru. Terus itu awal-awal pertama masih gak keteteran bukan, karena kan cuma satu dan itu masih ikut-ikut. Lama-lama tuh karena dari teman-teman saya yang kelas lain tuh kayak terus nanti tugas itu nanti kayak gitu, ini loh ada yang baru kayak kemarin yang baru tuh kayak Genshin Bu. Lah itu Genshin. Nah itu akhirnya saya disuruh download lagi, katanya kayak kita mau main ini kamu ikut kayak gitu. Akhirnya kayak saya download lagi. Setelah itu kayak misalnya jam kosong saya nge-game, terus pulang ke rumah nge-game, terus sampai gak tahu waktu kayak gitu. Awalnya saya kan gak ngerti ya, kayak ya udah aja gitu, tugas bisa nanti sama anak-anak buat dicontekin kayak gitu kan. Terus lama-lama kayak kemarin tuh saya dipanggil sama Bu Susi, kenapa kok nilai turun kayak gitu kan. Ternyata saya ya itu baru sadar Main game. ya, kayak saya ternyata banyak main game. Terus kan kalau di rumah orang tua saya itu tahu ya saya main game aja di rumah. Bukan gimana main game aja bukan. Kalau saya itu tahunya saya ngerjain tugas gitu kalau di kamar, karena kan kayak orang tua saya kan sering di lantai satu kan, rumah saya lantai 2 gitu, jadi kayak di atas semua ngebahas dulu gitu kan, saya ngomongnya gitu. Jadi ya orang tua saya gak ada ngebor gitu. Teman-teman saya juga kayak terus nanti tak kasih contekan, tak contekin ke anak-anak dia ngerjain kayak gitu kan. Tapi setelah dipanggil saya sadar Bu, kalau ini saya kan meskipun nyontek saya juga sering telat gitu ngumpulin tugasnya. Oke. Jadi di sini Mbak Afifah itu awalnya nggak suka game gitu ya, tapi karena Mbak Afifah berteman dengan teman-teman cowok, yang dimana teman-teman cowoknya ini suka main game, akhirnya Mbak Afifah awalnya tuh diajak aja sampai lama-lama kok kayak keterusan gitu kan, Mbak Afifah harus terus-terusan main game, nyoba-nyoba game baru gitu ya. Tuh. Oke, tadi kan Mbak Afifah bilang kayak awalnya tuh kayak diajak. Nah, setelah misalnya Mbak Afifah belakangan ini diajak, tapi Mbak Afifah kan ada tugas, ada misalnya ulangan kan harus belajar gitu kan. Nah, Mbak Afifah pernah nolak gak cuman ajakan-ajakannya gitu? Pernah sih, kadang kalau misal pas kalau mau ulangan kayak misal UTS kemarin itu kan kalau ujian saya pasti diliatin sama orang tua saya, kayak dilihat di kamar gitu. Itu saya benar ngerjain nolak gitu, kayak terus nanti kalau udah belajar. Tapi akhirnya saya main lagi Bu. Gitu. Kayak misalnya belajar bertahan tapi akhirnya main lagi kan, terus lah ngapain belajar kayak gitu, nanti tak contekin. Pasti kan teman-teman saya gitu terus Bu, padahal saya kelas pas 1 gitu kan. Kan itulah Bu, Pas unggulan ya Mbak ya, Afifah satu itu ya. saya gak nyangka aja teman-teman saya gitu. Oke. Tapi berarti kan Mbak Afifah sudah pernah menolak gitu ya, walaupun ujung-ujungnya kayak tetap lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, apa sih yang maksudnya apakah Mbak Afifah kayak pernah marah kah ke teman-temannya Mbak Afifah kayak ngegesin kayak, tapi kan besok misalnya ada ulangan, ada tugas yang harus dikumpulin gitu, Mbak Afifah kan Enggak sih, karena mungkin saya nolaknya karena orang tua saya aja Bu. Karena kan ibu saya lumayan ketat kan, kalau di rumah itu kayak ulangan belajar dulu, dilihatin gitu berapa menit, meskipun nanti ditinggal ya pas ditinggal itu ya saya main game lagi gitu. Karena mungkin saya gak sadar aja sih waktu itu. Oke, teman-teman, jadi di sini Mbak Afifah itu memiliki kendala kalau misalnya Mbak
ya. Karena kayak keseringan main game online teman-teman, diajak sama teman-teman cowoknya. Nah, Mbak Viva ini sudah pernah kayak nolak gitu loh ajakan teman-teman cowoknya, tapi kayak balik lagi gitu loh. Nah, dari teman-teman ada yang mau misalnya sharing kah, pernah memiliki pengalaman yang sama hampir serupa gitu, atau ada pertanyaan mungkin boleh. Mbak Jenny mungkin kayaknya ada ya, kayak dari tadi sangat-sangat memperhatikan sekali Mbak Viva. Cuma mau tanya sih, emang kamu nolaknya gimana? Ya nolaknya gini, kayak misalnya ayo main dulu, login gitu kan, kalau orang-orang itu pasti bilangnya kayak gini, apa gak bisa, ini ada ibuku ngeliatin, suruh belajar dulu, nanti sampai pula ibuku keluar kamar, nanti aku login kayak gitu aja. Karena Menurutku di blok aja itu temennya. tapi ya itu kan teman gitu kan, mikirnya kayak meskipun Oh iya, tadi gamenya game apa sih? ya kan aku udah bilang tadi kan, kayak awal-awal tuh ML gitu kan pas rame-ramenya, terus habis itu FF juga, habis itu sekarang tuh lagi main Genshin karena kan lagi rame itu. Oh kuat ya HP-mu berarti. Iya, Iya. karena gak diisi apa-apa juga kan. Oh full game aja. Kemarin itu kan buat aku soalnya habis beli HP baru gitu kan ya. Jadi itu puisi game aja kan. Tuh, karena pas awal-awal tuh ya pas main ML itu kan berat kan, jadi aku minta HP baru terus beliin. Jadi ya terus-terusan buat game. Terus kamu cara nolaknya gimana? Kok sampai teman-temanmu masih tetap aja? Itu kan karena mungkin kemarin belum sadar ya, jadinya kayak nolaknya pas itu aja, pas kayak tadi yang aku bilang itu, yang kayak ibuku kan kalau misalnya mau ulangan tuh kan agak strict gitu, jadi kan pasti tanya besok ulangan apa enggak, kalau ulangan tuh pasti diliatin gitu, aku belajar sekitar kayak 10-20 menit gitu. Aku bilangnya ke temanku kayak saya ya nanti dulu ibuku lagi ngawasin aku belajar, nanti ibuku keluar nanti aku join gitu. Terus mereka maksa-maksa kamu? Bukan memaksa, tapi kayak ngajak terus di tag gitu kan, di grup itu kan ada grupnya ya, jadi kayak ayo login gitu terus di tag, kok belum login kayak gitu. Mending menurutku keluar dari grup aja sih. Gimana gitu ya? Keluar dari grup gimana? Dari grup teman-temannya gitu ya? Iya, dari grup chat itu. Kan gini kan, kayak tadi aku bilang kan, yang grup main game itu kan dari kayak kelas-kelas lain yang teman-temannya temanku gitu kan. Aku kan dari SMP itu punya teman dekat yang sampai sekarang gitu, tetap satu kelas kita gitu bertiga. Lah pas di waktu ospek kemarin itu aku ketemu kayak 3 teman cowok gitu kan, jadi kayak kita kan udah temenan nih berenam satu kelas kayak gitu. Teman-teman yang lain, teman-teman cowokku itu kan punya teman dari yang lain gitu. Lah itu sih mereka aja, mana sih mereka yang ngetek tuh yang mereka aja gitu. Teman-teman dekatku tuh ya enggak sih, tapi kan aku kan punya teman kecil yang dari SMP itu. Nah itu sebenarnya kan kita kadang sadar gitu, cuman karena mungkin kitanya suka terpengaruh ya, gampang terpengaruh sama itu teman-teman cowok itu, jadi agak sulit. Oke, nanti kan kalau Mbak Jenny itu ngasih sarannya kayak ini ya, kayak keluar gitu ya dari ininya. Nah, kalau dari Mbak Viva sendiri, misalnya kan udah ditolak terus di tag gitu kan, Mbak Viva punya hak kayak misalnya marah atau ngingetin mereka, besok itu ada tugas atau ada UTS kan harus belajar gitu kan, Mbak Viva pernah kayak ngelakuin hal itu? Kalau itu sih awal-awal tuh ya, pasti awal-awal itu pasti ngomong gitu kayak besok lo ada tugasnya, mau tugasnya. Nah, terus mereka tuh cuman gini, wis lah gak usah, wis nugas nanti ae gitu kan, terus bilangnya wis nanti tak cariin contekan wis kayak gitu. Oke, berarti di sini Mbak Viva sudah pernah nolak, tapi kayak teman Mbak Viva maksa terus kayak udah santai aja, udah kayak contekan gitu ya. Yang mau nyariin contekan kan kayak teman-teman cowok saya yang sekelas gitu loh. Oke, boleh Mbak Lisa. Kan saya nggak ngerti game ya. Kok bisa kecanduan itu? Apakah kalau menang terus dapat hadiah, dapat uang, atau gimana sih? Kok bisa sampai kecanduan gitu loh? Awal-awal tuh kayak biasa aja ya Mbak Naswa ya. Nah terus lama-lama tuh kayak asik, terus apalagi kalau misalnya kita menang kayak akan main dari semua teman kita yang sebanyak itu kan pasti kayak keren kayak gitu kan, senang ya Mbak ya. Terus kadang kalau menang itu
Iya. Jadi kalau yang menang dapat hadiah. Enggak juga Bu, tapi jarang gitu. Belum kayak cewek-cewek kayak kita kan kalau kadang kan nolak-nolak kecil gitu. Pasti kan dibujunya nanti kalau kalian menang bertiga wes kita traktir kayak gitu. Itu kan yang bikin saya kayak wah, kamu nanti jadi traktir gitu. Iming-imingnya. Iya, itu awal-awal gitu, tapi lama-lama enggak karena kan kita udah kecanduan tadi itu. Jadi lama-lama meskipun enggak diiming-iming traktir pun ya kita langsung aja gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanya Mbak Jenny? Oke, nanti kan di sini Mbak Afifa ini kecanduan karena ada hal yang menarik gitu ya untuk Mbak Afifa lain. Jadi kan di sini apakah Mbak Afifa tahu kalau perilakunya Mbak Afifa kalau kesusahan kayak gini tuh gak baik buat Mbak Afifa gitu loh. Nah, apakah Mbak Afifa sudah menyadari hal tersebut? Ya, awal-awal tuh masih sadar sih Bu, kayak pas awal-awal besok ada tugas gitu kan. Jadi kayak oh enggak dulu awal-awal tuh juga orang-orang masih biasa aja, tapi karena lama-lama kayak semakin dekat kan kita kayak semakin dekat, terus semakin sering main game gitu. Jadi kayak di kelas di jam kos main game gitu, terus pulang sekolah apa nongkrong main game kayak gitu kan. Jadi Ya, jadi gimana Mbak? gimana saja. Jadi ya itu Oke. Berarti di sini Mbak Afifa sudah tahu ya kalau misalnya perilakunya Mbak Afifa itu kurang baik gitu ya untuk dilakukan. Nah, di sini Mbak Afifa juga harus punya apa ya? Harus tegas dengan dirinya Mbak Afifa sendiri. Mbak Afifa harus berani nolak teman-temannya Mbak Afifa. Mbak Afifa jangan merasa apa ya kayak nggak enakan gitu loh, karena kan balik lagi ini kan akademiknya Mbak Afifa. Mbak Afifa juga pasti punya masa depan kan. Mbak Afifa kalau ini boleh tahu nanti setelah lulus ini mau kuliah, bekerja atau ya gimana? pengen kuliah tuh. Di jurusan apa? Saya pengennya tuh masuk farmasi sih, karena kan saya suka punya. Oke, nah berarti kan di sini Mbak Afifa juga punya cita-cita. Mbak Afifa harus apa ya? Ya itu berani untuk menolak teman-temannya Mbak Afifa. Mbak Afifa jangan takut kayak nanti nggak ditemenin atau nggak punya lagi contekan. Karena kan Mbak Afifa pasti punya banyak teman selain misalnya teman-teman cowok gitu ya. Kemudian tadi kan Mbak Afifa kayak bilang orang tuanya Mbak Afifa itu nggak tahu kalau misalnya Mbak Afifa kecanduan gitu ya. Nah, apakah Mbak Afifa memang nggak bercerita ke orang tua atau sebelumnya udah cerita atau gimana? Enggak sih Bu, karena orang tua saya kan agak strict gitu. Oke, Mbak Afifa orang tuanya strict gitu ya, makanya teman-teman Mbak Afifa nggak pernah kayak kalau main ke rumahnya Mbak Afifa tuh kayak main game gitu ya. Enggak pernah. Itu biasanya ngapain Mbak, kayak nge-game juga atau Enggak juga sih. Kalau biasa. iya ngobrol aja kayak misal mau ke rumah izinnya kayak mau lihat ini, mau lihat itu gitu. Sebenarnya orang tua saya bukan yang kayak harus belajar terus kan ya gitu ya. Pokoknya nggak main game gitu. Oke, kalau misalnya Mbak Afifa kayak ngerasa kayak gitu ya, Mbak Afifa punya teman deket gak sih yang kayak cerita aku tuh sebetulnya tuh misalnya gak mau main game, aku punya tugas. Mbak Afifa ada punya teman cerita gitu? Ya mereka berdua itu Bu, kita bertiga itu kadang kayak suka sadar gitu, kayak tiba-tiba pokoknya kita ada tugas ini ya gitu. Tapi kalau misalnya kita terpisah itu balik lagi Bu gitu. Kadang kalau ngobrol kan suka sadar, karena kan mereka main kayak hari Minggu gitu, kadang kita main ke rumah main ke rumahnya ini, main ke rumah aku, main ke rumahnya ini kayak gitu. Itu kadang ada sih pembahasan kayak gitu. Oke, di sini Mbak Afifa sudah tahu ya kalau misalnya Mbak Afifa itu kalau terus-terusan bermain game, terus gak berani nolak temannya Mbak Afifa yang kayak ngajak-ngajak main game itu kan apa ya, berpengaruh terhadap nilai-nilainya Mbak Afifa gitu kan. Mbak Afifa harus berani mencoba kalau Mbak Afifa itu tegas gitu loh, karena kan Mbak Afifa punya masa depan, terus juga apa ya, kasihan orang tuanya Mbak Afifa juga nggak sih teman-teman kayak sudah membiayai Mbak Afifa tapi Mbak Afifa kayak apa ya, menyepelekan sekolahnya Mbak Afifa gitu loh. Oke, apakah di sini Mbak Afifa ada hal-hal lain yang sekiranya mau disampaikan sebelum saya akan memberikan sebuah satu teknik gitu? Enggak ada sih Bu. Ada. Kalau dari teman-teman? Ini sependapat aja lah, lebih fokusin di masa depan. Oke, gitu ya. Kalau Mbak Nasya ada lagi? Enggak sama. Oke, jadi seperti itu ya tadi Mbak Fifa. Terus di sini itu saya ada satu teknik gitu ya, di mana teknik ini tersebut dinamakan self management. Jadi di sini nanti akan ada lembar
yang harus Mbak Viva isi, di mana lembar tersebut itu terdiri dari yang pertama itu hal-hal yang sekiranya membuat Mbak Viva itu tuh kayak kecanduan main game sampai akhirnya Mbak Viva nggak bisa mengerjakan tugas itu tepat waktu gitu. Nah, nanti di situ kayak ada form kayak gitu kan. Jadi dalam sehari mungkin Mbak Viva bisa menuliskan hal-hal yang sekiranya hari ini aku nggak ngerjain tugas atau hari ini aku nggak belajar karena misalnya diajak nongkrong teman, mungkin kalau tadi yang Mbak Jenny, terus kalau Mbak Ana itu kan tadi main game, main sosmed. Nah, kalau Mbak Viva kan berarti main game. Terus, atau kayak misalnya kalau Mbak Viva kasusnya mungkin kayak aku nggak bisa nolak temen gitu kan, itu ditulis di situ di lembar. Itu Mbak Afira aja, kita nggak Oh enggak, semuanya tetap mengerjakan, mengisi lembar itu. Jadi nanti habis dari sini nanti teman-teman bisa mengambilnya di PU lembar Mbak siapa? ke Ibu Sri. Ibu Sri Sri. di depan itu ya. Iya, betul. Yang ngumpulin itu. Gitu ya. Nah, di situ nanti kalian bisa mengisi dari mulai setelah konseling ini sampai minggu depan pertemuan berikutnya. Gitu. Nah, Konseling dulunya. iya, konseling berikutnya itu nanti catatannya itu kalian harus bawa. Jadi nanti di situ ibu bisa pantau kayak seberapa sering sih kalian terdistraksi sehingga tidak mengerjakan tugas. Terus apa aja sih yang sekiranya membuat tugas-tugas kalian itu terbengkalai, tidak terkumpulkan dengan tepat waktu. Sedangkan di situ saya bisa memantau intervensi berikutnya itu harus seperti apa, gitu teman-teman. Nah, karena minggu depan ada pertemuan lagi ya konseling, kira-kira dari teman-teman bisanya itu diadakan kapan ya? Hari apa? Mungkin jam berapa? Ada jam kos lagi nggak? Waduh, kalau minggu depan ya kayaknya nggak ada deh. Ya. Di luar jam sekolah bisa? Boleh. Kalau saya nggak boleh Bu. Kalau hari Jumat kan pulangnya cepet tuh, jam 11 kayaknya udah pulang ya, jam 1. Masih apa? Kan jam 11 Iya, biasanya kan ada eskul. Saya ada ekskul balet Hari apa ya? Oh, eskul balik itu sampai jam berapa? sampai jam 5-an. Soalnya pindah lokasi nggak di sekolah ini. Kalau teman-teman gimana? Hari apa ya? Kalau saya bisa kapan aja sih Bu, sepulang sekolah. Saya bisa Bu kalau pulang sekolah, cuman izinkan ke orang tua saya. Oh, Iya. boleh, iya, nggak apa-apa. Ya, karena kan ayah bapak saya kan libur terus gitu. Kalau Mbak Jenny, berarti nggak apa-apa ya hari Sabtu gitu ya, setelah hari Jumat ya tadi. Jumat setelah ekskulnya Mbak Jenny, nanti saya akan mengontak teman-teman orang tuanya Mbak Jenny, Mbak Afifa dan juga Mbak Najwa untuk membuka. Oh, jadi jam 4. Setelahnya Mbak Jenny ekskul Iya, tadi itu, jam 4. Oh, jam 4 atau jam 5 Mbak Jenny? Jam 4 kayaknya. Oh, jam Jam 5 itu nongkrongnya. Saya juga Nanti ada nongkrongnya eskul. ditunda dulu ya Mbak Jenny buat ikut konseling. Oh, emang wajib banget ya? Wajib, biar Mbak Jenny tahu apa yang harus Mbak Jenny lakukan. Oke, itu tadi teman-teman penugasannya. Terkait penugasan ada yang mau ditanyakan? Itu Bu, itu ngisi formnya itu setiap hari apa gimana? Oke, untuk formnya itu nggak perlu diisi setiap hari, tapi diisi yang sekiranya kalian tuh kayak ada hal-hal yang mengganggu kalian gitu loh. Kayak misal di hari ini ada 4 hal yang membuat kalian terdistraksi untuk mengerjakan tugas, nah itu ditulis. Tapi misalnya besok nggak ada hal yang membuat kalian terdistraksi, nggak usah ditulis. Ada lagi yang mau tanyakan? Itu Mbak Najwa paham? Ada pertanyaan lain? Nanti bentuknya kertas Bu ya. Iya, kertas gitu. Tulisan berarti ya Bu? Iya, ditulis Itu nanti mintanya ke mana? ke TU, ke Bu Sri tadi. Atau nanti habis ini nanti saya antar ke bareng-bareng ya. Iya, benar. Emang kayaknya lebih enak tulis tangan. Nah kalau tulis tangan kan misalnya Mbak Jenny suka warna-warni, bisa ditulis warna-warni. Oh, boleh. Nah, Asal boleh, tajam ya? boleh. Ada lagi nggak mau diceritakan? Oh, itu berarti nggak perlu nulisin jadwal sehari-hari gitu ya, Bu? Nggak perlu sama segini yang mana Masalah-masalahnya aja Bu ya. Nggak perlu. Kalau tadi kan Mbak Jenny bilang kayak Mbak Jenny tuh suka ini fisikanya itu gara-gara Mbak Jenny sering nongkrong. Nah itu bisa ditulis yang hal-hal seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Berarti kertas itu dikumpulkan minggu depan. Iya, Jam berapa? saat konseling. Tadi perjanjiannya hari Jumat jam 4 ya Mbak Jenny? Iya. Nanti habis ini ibu akan menghubungi orang tua kalian untuk memberitahu terkait minggu depan dan seterusnya. Itu munculnya di mana? Oke, untuk kumpulnya itu enaknya di mana? Mau di konseling ini lagi di ruang konseling atau mau cari suasana Itu baru? hari Jumat ya, Bu? Iya, Jam 4 ya? Iya, betul. Gimana kalau di lapangan basket kan ada kan gazebo itu? Oh,
sore di situ teman-teman gimana Mbak Viva? Jadi Mbak kan Naza? kalau sore ruangan kan juga kunci kan, mungkin lebih baik di kamar bahasa di luar. Oke, nanti mungkin minggu depan bisa langsung ke situ aja ya. Iya. Habis ini Ibu akan membuat grup WhatsApp biar koordinasinya lebih enak. Kalau misalnya teman-teman ada hal yang mau disampaikan lagi di luar konseling ini bisa disampaikan aja di WA. Ya, teman-teman. Oke, sejauh ini tadi kan sudah membahas terkait kendalanya Mbak Viva itu sulit menyelesaikan tugas karena kecanduan game gitu ya, dan Mbak Viva kayak susah menolaknya. Tapi kan tadi sudah saling sharing gitu ya, Mbak Nazwa sudah menyampaikan, Mbak Jenny juga menyampaikan, maaf ya Mbak Jenny saya lupa namanya. Ya, nah, oke, sebelum diakhiri, bagaimana perasaannya Mbak Viva sebelum mengikuti counseling hari ini? Lumayan lega sih Bu, bisa menyatakan guna karena kan kemarin juga saya juga kaget tiba-tiba dipanggil sama Bu Susi suruh menghadap gitu karena dikasih tahu nilai-nilai saya jelek gitu. Nanti dari sini saya bisa sadar. Oke, berarti Mbak Viva sudah kayak sadar gitu ya apa yang harus Mbak Viva lakukan, dan perilakunya Mbak Viva ini kayak kalau terus-terusan dilakukan itu akan mengganggu. Kalau Mbak Jenny sendiri gimana perasaannya? Nggak jangan gimana sih, cuma ya jadi tahu kalau ternyata game itu buruk juga buat nilai kita, buat akademik. Soalnya teman saya nggak banyak yang ngerti, jadi saya nggak tahu sama kayak gitu. Kurang relate gitu ya. Bapak. Kalau Mbak Najwa Ya apa ya, nggak kurang lega soalnya saya belum menceritakan detail, tapi sedikit apa ya, kan mirip-mirip ya permasalahannya, jadi kayak tahu kalau terus-terusan suatu kecanduan HP itu juga nggak baik gitu, mirip-mirip sama saya, jadi sedikit tahu. Oke, sedikit tahu gitu ya. Oke, tadi kan Mbak Nazwa bilang kalau Mbak Nazwa kurang lega karena belum menceritakan masalahnya Mbak Nazwa secara jelas, secara rinci. Oke, karena berhubung ini masalah di pertemuan ini sudah dibahas masalahnya Mbak Viva, untuk pertemuan berikutnya masalah siapa dulu yang mau dibahas? Jadi atau Mbak Nazwa? Saya dulu boleh nggak? Gimana? Saya boleh juga aja sih. Gimana? Nggak apa-apa. Karena kan ini terkait HP ya Bu, ada intinya. Tapi kan saya nggak kecanduan HP. Karena nongkrong gitu ya. Tapi nanti kan dibahas aja kan. Iya, semuanya dibahas. Berarti untuk pertemuan besok yang akan dibahas masalahnya Mbak Jenny. Gitu ya. Mbak Jenny harus hadir ya, teman-teman juga harus hadir ya untuk besok. Hari Jumat cepat gitu. Oke, iya. Oke, sejauh ini apa yang ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Itu ya Bu, apa perizinan ke orang tua mungkin sama ke guru ekskul baletnya Mbak Sini juga dengan orang tua. Oke. Aku selalu pulang cepat. Oke, Mungkin aku telat dikit soalnya agak jauh. Iya Bu, nanti tolong yakinkan ayah saya. Iya, nanti saya Tapi bantu. jangan bilang-bilang Bu kayak mau ada apa gitu Bu, nanti bilang yang lain aja. Oke, nggak apa-apa, nanti saya bantu ya untuk perizinannya ya. Oke, ada lagi mau yang sampaikan lagi? Nggak ada. Sepertinya nggak ada ya. Karena ini juga sudah lebih 30 menit ya teman-teman, maaf ya karena waktunya lebih. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah mau meluangkan waktunya. Walaupun kayak jam pos kan enaknya tidur, main HP, tapi teman-teman harus pulang konseling, ikut konseling. Kayak terima kasih ya. Terus sudah mau mempercayakan ibu untuk mendengarkan keluh kesahnya teman-teman. Mungkin ya terima kasih ya Mbak Viva, Mbak Nazwa, Mbak Jenny. Untuk berikutnya Mbak Viva, Mbak Nazwa dan juga Mbak Jenny bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya. Terima kasih Bu. Oke, Mbak Jenny bisa langsung main gitu ya, mau nongkrong sama teman-temannya. Ini boleh langsung pulang? Boleh, boleh. Saya antarkan aja. Oh iya. Oh iya, sekalian ke ruang TU ya. Oh iya. Google Form, formulir.